Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein Maulana dari Sistem Informasi SI20A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan elemen-elemennya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan dokumennya untuk presentasi. Oke, langsung saja. Untuk judul set instruksi dan elemen-elemen pembangunannya untuk matkul arsitektur dan organisasi komputer untuk sesi 10. Oke, apakah itu instruksi set? Set instruksi atau bisa disebut dengan instruction set arsitektur atau disingkat dengan ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU. Berdasarkan tipe arsitekturnya, set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU. Serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau operation kode. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Sederhananya adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner. Kemudian, dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia pemrogramer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Kemudian ada jenis-jenis operasi atau instruksi. Yang pertama ada data transfer. Dalam melakukan transfer data, ada beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Setiap lokasi berupa memori register atau bagian paling atas dari stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan, lalu menetapkan metode pengalamatan. Tindakan CPU dalam melakukan transfer data yaitu melakukan transfer data dari suatu lokasi ke lokasi lain atau bisa disebut dengan transfer data internal CPU. Sebuah kontrol sumber dan tujuan adalah register, maka CPU akan melakukan transfer data dari suatu register sumber ke register lainnya. Apabila transfer data melibatkan memori, maka CPU harus melakukan beberapa atau semua tindakan. Yang pertama ada menetapkan alamat memori. Jika alamat memori merujuk ke memori virtual, maka alamat instruksi harus diterjemahkan ke alamat memori aktual. Tentukan apakah yang dialamati berada dalam cache jika tidak keluarkan perintah dari modul memori, mengawali pembacaan memori atau penulisan memori. Yang kedua ada aritmetik. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan. Bisa disebut dengan add, pengurangan spread, perkalian multi, dan pembagian adalah divide. Adapun operasi aritmatika lain berbentuk tunggal, yaitu absolute, negatif, dan negatif increment dan decrement. Tindakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika yaitu melakukan transfer data sebelum maupun sudah melakukan operasi aritmatika. Melakukan fungsi dalam aritmetik logik unit atau disingkat dengan ALU. Memberikan kode-kode kondisi dan memberi logika. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan EXOR. Adapun operasi logika lainnya yaitu compare atau membandingkan, tes menguji, shift, dan operate. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika. Konversi adalah instruksi yang digunakan untuk mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data.
Contoh dari bilangan desimal ke bilangan biner. Adapun operasi yang dilakukan conversion adalah translate dan convert. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika sama seperti operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada I/O. Operasi I/O yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pada input, memindahkan data dari perangkat I/O tertukar dengan tujuan. Output yaitu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O yaitu memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Tes I/O yaitu memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Adapun tindakan CPU dalam melakukan operasi I/O yaitu apabila memori mepet atau I/O, maka CPU akan menentukan alamatnya. Kemudian CPU akan mengawali perintah ke modul atau I/O. Lalu ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah instruksi yang hanya dapat dilakukan oleh CPU ketika dalam keadaan tertentu atau ketika sedang menjalankan program yang berada dalam area khusus. Contoh membaca atau mengubah register kontrol. Kemudian ada transfer of control. Transfer of control dilakukan oleh CPU untuk memperbarui program counter untuk memuat alamat memori dari beberapa instruksi yang ada dalam memori. Operasi transfer of control yang dilakukan yaitu adalah jump, yaitu transfer data tidak bersyarat dan memuat program counter dengan alamat memori tertentu. Jump bersyarat yaitu operasi jump yang memiliki kondisi atau persyaratan, sehingga jump akan dilaksanakan atau tidak tergantung dari kondisi persyaratan tersebut. Jump subroutine yaitu operasi melompat ke alamat tertentu. Return yaitu operasi untuk mengakhiri suatu eksekusi prosedur dan mengakhiri transfer kontrol. Melalui backlink pada stack program yang awalnya menjalankan prosedur, operasi ini juga mengganti isi program counter dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Transfer of control. Execute yaitu operasi yang digunakan untuk mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Skip yaitu operasi yang digunakan untuk melompat ke instruksi berikutnya dengan mengubah program counter. Skip kondisional yaitu operasi skip yang berdasarkan suatu kondisi. Halt yaitu operasi yang digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Wait atau halt yaitu operasi yang digunakan untuk melanjutkan eksekusi program pada saat kondisi terpenuhi. Kemudian ada no operation, tindakan CPU dalam melakukan transfer control yaitu memperbarui program counter. Format instruksi atau biner. Misal instruksi dengan dua alamat operan A dan B. A dan B adalah suatu alamat register. Berapa simbolik instruksi? Yang pertama ada add, jumlahkan, subkurangkan, multikalikan, dibagi load data dari register ke memori, store yaitu simpanan data ke register atau memori, move pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, short shift kanan data, SHL shift record dari data dan lain-lain. Kemudian ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas sifat independensi instruksi. Yang ketiga, kompatibilitas source code of code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal tersebut. Operation report, berapa banyak data operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Data tipe, yaitu jenis data yang dapat diolah. Instruksi format, panjangnya banyak alamat dan sebagainya. Register, banyak register yang dapat digunakan. Addressing, mode pengelamatan untuk operan format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dan instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Format instruksi.
Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Kemudian ada operatan kode. Operatan kode atau sering disebut opcode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan menjalankan operan atau operasi matematika tertentu. Source operand reference yaitu adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Result operand reference Result operand reference adalah suatu hasil dari operan operasi matematika yang dijalankan. Next instruction reference yaitu bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Kemudian pada bagian source operand dan result, operand reference dapat berada pada salah satu tiga area berikut. Register CPU. Register CPU adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana CPU terdiri dari satu atau lebih register yang mungkin dirujuk oleh instruksi mesin. Apabila CPU hanya terdiri dari satu register, maka proses mereferensi instruksinya mungkin bersifat implis. Diartikan sebagai ada tapi tidak terlihat jelas, sedangkan jika CPU terdiri dari beberapa register, maka proses mereferensi instruksi bersifat eksplis, ada dan jelas. Alasannya adalah karena tiap register diberi nomor unik dan instruksi terdiri dari nomor register yang dimaksud. Kemudian ada memori. Memori adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori utama maupun memori virtual. Kemudian ada perangkat I/O. Perangkat I/O adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya, di mana instruksi harus menentukan modul I/O dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operasi. Jika I/O yang dipetakan menggunakan memori, maka hanya alamat memori utamalah atau memori virtual yang digunakan. Atur thank you very much. Atur thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.